Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada seorang raja ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada ajudannya. Pesan yang pertama, agar supaya tidak boleh memikul jenazah saya kecuali para dokter-dokter saya. Yang kedua, tawarkan semua harta saya, emas, perak, berlian, dari mulai kerajaan sampai kuburan, ditumpahkan semua. Yang ketiga, agar supaya tempat ditaruh di pusaran saya dibuatkan lubang di depannya 2. Kemudian tangan saya keluarkan, terbuka, tangan hampa. Terus kata ajudannya, jangan takut, insya Allah semua wasiat paduka yang mulia dilaksanakan. Tapi bolehkah saya bertanya, kenapa begitu? Kemudian kata raja dengan rasa berat, yang pertama, agar supaya orang tahu bahwa dokter pun tidak mampu untuk menolongku. Dulu kalau saya sakit apa saja, dokter cepat-cepat ngasih obat, menyembuhkan saya. Tapi pada saat mati, apakah dokter bisa membantu saya? Keras. Kalau sudah mati, siapapun tidak akan bisa menolong kita. Orang yang terdekat kepada kita pun. Yang kedua, agar supaya juga orang tahu bahwa apapun yang kita miliki, itu semuanya akan kita tinggalkan semua. Jadi mereka akan melihat harta-harta yang saya tumpuk itu mana sekarang. Tidak ada yang bermanfaat di kuburan nanti kecuali ibadahmu, amal baikmu. Yang ketiga, agar supaya orang juga tahu bahwa ketika saya lahir dulu, tangan saya hampa, gak punya apa-apa. Sekarang pun saya akan keluar, tangan saya hampa. Dan juga agar seorang orang itu dia mesti pintar. Ketika lahir dulu, semua orang di sekitarku itu senyum, gembira. Mabruk, congratulations, punya anak baru. Tapi saya nangis. Kan bayi semua bayi lahir pasti nangis. Gak ada yang ketawa. Maka usahakan ketika kita meninggal sebaliknya. Kita senyum, kita gembira, dan orang sekitar menangis. Kenapa? Karena kita sudah siap, sudah ada simpanan. Orang itu menangis karena tidak punya apa-apa. Tapi kalau hidup ini diisi dengan amal ibadah yang banyak, itu ketika meninggal nanti kita senyum. Orang ditinggalkan sedih. Sedih karena ketinggalan kita ini. Karena dulu kita banyak berbuat baik, mereka akan kehilangan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk itu. Termasuk yang ketika lahir menangis, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan senyum. Mari kita perbanyak amal baik, agar supaya senyum nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.